Shalom. Puji nama Tuhan saudara, selamat pagi. Selamat kita kembali berkumpul di tempat ini. Saya ingin percaya satu kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Kerinduan yang masih Tuhan taruh dalam hati kita untuk datang mencari Dia, bersekutu dengan Dia, menyenangkan akan hati Tuhan di tempat ini. Mari saudara, tidak terlambatkan kita akan melihat kepada kita. Sebentar seberapa kita yang ada kita bangkitkan Tuhan. Baik ada di tempat ini maupun yang melakukan ibadah secara live streaming di rumah. Kita sama-sama akan memulaikan ibadah. Dalam tubuh
Kami naikkan segala pujian syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan bagi hidup kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Kami rindu beribadah mempermuliakan Engkau. Layakkan kami Tuhan, kuduskan, sucikan hidup kami. Ampuni setiap salah dosa kami. Dan biarlah Engkau pagari tempat kami semua dengan malaikat-Mu. Dan bungkus kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Engkau curahkan urapan-Mu yang baru, hikmat, otoritas kepada para pelayan-pelayan yang Kau percayakan berdiri menjadi saluran berkat. Sehingga biarlah pribadi-Mu yang kudus dan berkemenangan yang akan tampil di tengah-tengah pelayanan kami. Nyalakan keadilan-Mu, bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari Kau bangkitkan setiap kami akan Roh Kudus-Mu, dewasakan dan murnikan. Tubuh dan darah-Mu yang hari ini kami akan terima, ialah menguduskan, menyucikan kami, memberikan kami kemenangan dalam hidup kami. Sehingga yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit dalam nama Yesus Engkau sembuhkan, yang dalam peperangan iman Engkau berikan kemenangan yang luar biasa. Kami patahkan tolak segala taktik kegelapan di setan, roh yang jahat, roh orang kuat sekitar sini, pikiran membara seandainya roh yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan, tolak, hancurkan semuanya. Yaitu di dalam nama terus Kau keluar, darah terus berkuasa. Ura dalam sakra dalam sikram se. Ambil alih ibadah kami Tuhan. Biarlah dari awal pertengahan hingga akhir jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu. Dan kami siap melakukan dan habiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan saudara-saudara, pagi hari ini memberikan bahwa kita ada sebagaimana ada bagian dari kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan dalam kehidupan saudara-saudara. Mari saudara, kita akan muji memuliakan nama Tuhan. Sedang kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Oh,
Kita menerima pembebasan dan kelepasan daripada Dia. Puji nama Tuhan, saudara. Kita masih akan memuji muliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita yang kedua. Yang telah menang atas maut, menyatakan keselamatan dalam kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan, saudara. Mari puji-pujian saya tibakan sampai di sini. Kita akan memberikan korban tangan kita kepada Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Dia Allah yang terlalu baik dalam kehidupan saya dan saudara. Banyak hal yang Dia sudah berikan dalam kehidupan kita, dalam pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti
Pagi hari ini Tuhan, hati kami sungguh bersyukur. Kehidupan kami bersyukur, berterima kasih memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat datang di dalam kehidupan kami. Hingga di saat kehidupan kami pagi hari ini ada sebagaimana ada. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami telah memuji muliakan besarkan nama-Mu. Biarlah setelah pujian kami semua itu boleh naik di hadapan hadirat Tuhan. Jadi satu korban bakaran yang dapat menyenangkan hati-Mu. Setelah kami lakukan semua itu Tuhan, hati kami rindu untuk kembali membawa korban tangan kami sebagai tanda ibadah kami di hadapan Tuhan. Namun sebelum kami melakukannya Tuhan, kami menyadari hidup kami penuh dengan kekurangan bakat terbatasan. Oleh sebab itu sucikan, kuduskan seluruh kehidupan kami Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami, dari ujung rambut hingga telapak kaki kami luar dan dalam. Kehidupan kami berlayar untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu. Tangan-tangan yang beri dengan sukacita, berkati berlipat kali ganda sejanji kebenaran firman-Mu yang tidak sempat beri karena mereka tidak punya dalam hidup mereka. Kau terus melawati hidup mereka Tuhan. Dari waktu-waktu mendatang kehidupan kami boleh bersama-sama senantiasa memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam hidup kami Bapa. Apapun menjadi pekerjaan, usaha, mata pencarian dalam kehidupan sidang jemaat dan pelayanan pada hamba-Mu, terus Engkau memberkati melalui semua itu Tuhan. Hasilnya dipakai kembali untuk memuji memuliakan besar nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu saat kami rindu memberikan yang terbaik pagi-Mu, dan anak-anak-Mu juga yang akan mengembalikan milik-Mu. Satu oknum yang tidak pernah tinggal diam dalam kuasa kegelapan itu setan roh yang bukan daripada Tuhan, memunculi sukacita damai sejahtera milik kami untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu. Saat kami satukan hati kami, tolak hati kita semua kepada yang berkuasa. Dan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Yesus Nazaret, Yesus darah Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap kehidupan anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan imamat pada saat pagi hari ini. Kembalikan kekuatan baru, pertembakan urapan baru. Pakai lebih heran dalam pelayanan dan percayakan dalam setiap pergumulan Tuhan. Dalam tugas pelayanan, dalam pekerjaan, dalam hidup rumah tangga, Engkau terus memberkati, berikan jalan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa. Dan doa kami sempurnakan kepada doa kami. Kamu persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan, dan saudara-saudara silakan membawa kepada Tuhan pada undi yang ada di depan saudara. Berkati berlipat kali ganda yang digunakan firman Tuhan. Dan mari saudara kita siapkan seluruh kehidupan kita, terlebih hati kita, untuk diisi oleh kebenaran firman pada saat pagi hari ini. Kita melakukan satu pujian dan sebelum kita akan pergi. Bukan
Sungguh benar Tuhan, bahwa Engkaulah harapan dalam setiap kehidupan kami. Karena tanpa campur tangan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami percaya Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat segala kasih kebaikan-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami sudah memuji dan mempermuliakan Engkau, bahkan kami sudah memberikan korban persembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah semuanya itu Tuhan naik menjadi korban yang berbau harum yang dapat menyenangkan akan hati-Mu. Dan saatnya Tuhan kami rindu untuk mendengarkan setiap kebenaran akan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan, yang senantiasa memampukan akan kehidupan kami Bapa. Dan biarlah Bapa Engkau buka hati, pikiran dan pendengaran kami, sehingga setiap firman yang kami dengarkan Tuhan itu tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah firman itu benar-benar menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Hamba Tuhan yang sudah menyampaikan, hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran akan firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau layakkan, Engkau suci kuduskan setiap kehidupannya, sehingga ia layak Tuhan untuk menyampaikan setiap perkataan firman-Mu. Berikan urapan yang baru daripada-Mu, hikmat daripada-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga itu dapat merestorasi kehidupan kami yang mendengarkan setiap firman-Mu. Kami tahu Tuhan, dikala kami mendengarkan kebenaran akan firman-Mu, ada kuasa kegelapan iblis setan yang tidak tinggal diam, yang senantiasa memberi kami roh seada-adanya, roh yang tidak sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman-Mu, roh mengantuk, pikiran mengembara, roh yang tidak mengerti akan firman-Mu. Saat ini kami sepakat, katakan tolak kami, tebing kami hancurkan. Dia tanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan ini setan kau penuh pergi. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Hirakan lawan gerai sikir ini disikar nama saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, tetapi bukan hanya sebagai pendengar, tetapi biarlah kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati imannya. Saatnya mari saudara, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, firman-Nya luar biasa, yang lainnya saya melaksanakan kepada
dan selamat kembali kita dipertemukan pagi hari ini. Kita patut bersyukur, berterima kasih buat setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita, sehingga kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan. Mari tidak berlambatan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita dalam Bilangan 33. Bilangan 33 pada ayat yang pertama sampai pada ayat yang keempat. Bilangan 33 ayat pertama sampai pada ayat yang keempat. Kalau kita sudah temukan 4 ayat ini, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Bilangan 33 ayat yang pertama sampai pada ayat yang keempat. 3, 2, 1. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan kitab Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Ramses, dari bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung. Sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman kepada para Allah mereka. Amin. Silakan dulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam Bilangan pasal yang ke-33 ini, Tuhan menyuruh kehidupan Nabi Musa untuk menulis akan perjalanan bangsa Israel. Tempat persinggahan yang mereka lalui itu ada 42 tempat. Mereka pertama kali berangkat dari Ramses. Ramses itu adalah tempat perbekalan pada masa Firaun, pada waktu terjadi kelaparan daripada bangsa Mesir pada saat itu. Sehingga saudara, pada waktu mereka berangkat, mereka dibekali dengan begitu banyak perbekalan. Tuhan menjamah orang-orang Mesir untuk memberikan sebuah, bukan hanya simpati kepada kehidupan bangsa Israel, tapi empati. Mereka sangat hibah melihat kehidupan bangsa Israel sehingga memberikan apa yang mereka bisa beri. Dan tempat persinggahan yang terakhir, saudara, mereka berhenti di tepi daripada sungai Yordan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan suruh mencatat Nabi Musa akan tempat-tempat persinggahan yang dilalui oleh kehidupan bangsa Israel? Kalau Tuhan suruh menulis kehidupan Nabi Musa dan ditulis dalam kitab Bilangan pasal yang ke-33 itu, berarti ini sebuah hal yang penting. Bukan hanya sebuah nostalgia, bukan hanya sebuah catatan harian yang ditulis oleh seorang pemimpin yang bernama Musa pada saat itu. Tapi ada sebuah makna yang Tuhan nyatakan di dalam catatan harian itu. Tuhan mau kehidupan bangsa Israel untuk tengok kembali ke belakang. Tuhan mau kehidupan bangsa Israel untuk kembali mengkilas balik akan perjalanan mereka dan apa yang Tuhan sudah perbuat. Saya percaya hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanggal 7 Februari 2021, Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk hidup selama saudara 38 hari di tahun 2021 ini. Dan saya percaya 38 hari ini yang kita lewati di tahun 2021, begitu banyak hal yang kita alami dalam hidup ini.
Kalau kita coba tengok di tahun 2020, coba kita melihat di tahun 2019, 2018, dan seterusnya. Begitu banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Apa yang dikatakan Nabi Musa dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Amsal pasal 4 ayat 23 katakan hati itu adalah sentral kehidupan. Melalui hati saudara dan saya kita bisa mempermuliakan Tuhan, kita bisa menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Tapi melalui hati kita saudara kita juga bisa mengecewakan Tuhan. Melalui hati dan kehidupan kita, kita banyak kali melakukan kesalahan-kesalahan yang membuat Tuhan sedih melihat hidup saudara dan saya. Hari ini ada satu tema yang klasik untuk kita sama-sama pelajari. Tengoklah ke belakang. Tengok ke belakang bukan berbicara tentang pengertian negatif atau berbicara tentang istri Lot. 2 minggu lalu saya khotbahkan ayat ini. Bagaimana istri Lot yang menoleh ke belakang ke Sodom dan Gomora. Apa yang menyebabkan istri Lot menoleh ke belakang, saudara? Karena dia ingin melihat kembali kekayaannya yang ada di Sodom dan Gomora. Dan Alkitab menjelaskan istri Lot itu menjadi tiang garam. Tapi saudara tengok ke belakang, artinya mari hari ini Tuhan mau saudara dan saya kembali melihat kehidupan kita. Tuhan mau saudara dan saya merenungkan panggilan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saya tertarik dengan almarhum Pak Pendeta Yakub Nahwe. Terakhir saudara sebelum meninggal ketemu di Jakarta. Dalam sebuah kegiatan event besar, saya ketemu beliau. Dan saudara, beliau sedikit agak lupa dengan saya. Tapi itulah kalau orang sudah berumur, apalagi yang perlu di saudara, kita bisa ambil pengalaman hidup beliau. Walaupun sudah usia yang lanjut, beliau tetap melayani Tuhan. Sehingga Tuhan panggil dia dalam usia yang ke-74. Tapi sebelum dia meninggal, saudara, dia berkhotbah. Filipi 1 ayat 21. Aku hidup untuk Kristus dan mati adalah untukmu. Waktu Tuhan memanggil kehidupan saudara dan saya, maka itu bukan sebuah hal kebetulan dalam hidup kita. Tapi saudara, panggilan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Efesus pertama ayat 4 katakan sebelum dunia ini dijadikan, Anda dan saya sudah dipilih dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 katakan bahwa bukan saudara dan saya memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih hidup kita. Nah, kalau Tuhan yang memilih kehidupan kita, saudara, berarti Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Mari hari ini kita kembali tilik bagaimana perjalanan kehidupan rohani kita. Bagaimana perjalanan panggilan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Tidak secara kebetulan mereka berangkat di Ramses. Ramses itu adalah bagian dari Gosen, yang merupakan tempat yang Tuhan taruh bangsa Israel di zaman daripada Yusuf, di zaman daripada Yakub Israel bersama dengan anak-anaknya. Dan pada waktu Tuhan mengizinkan terjadi 10 tulah di Mesir, maka di Gosen itu sudah tidak terjadi tulah. Saya yakin dan percaya di tengah pandemi ini, saudara, Tuhan akan beracara. Tuhan tidak akan pernah menodai panggilannya dalam hidup saudara saya. Tuhan tidak akan pernah mengingkari bahwa Dia telah memilih setiap kehidupan kita. Sehingga di Ramses itu adalah tempat perbekalan. Bangsa Israel dibekali dengan perbekalan. Bangsa Israel mengalami sebuah hal yang sangat menakjubkan dalam hidup mereka. Anda bisa bayangkan, saudara, waktu mereka keluar itu, tulah yang ke-10 itu, saudara, telah terjadi. Dan tulah yang ke-10 itu adalah kematian dari anak sulung orang Mesir, baik manusia dan juga binatang. Saudara bisa bayangkan kematian yang begitu sangat banyak. Bangsa Israel melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana anak-anak sulung dari orang Mesir
dan juga binatang-binatang mereka yang mati, dan mereka harus eksodus keluar dari tempat itu. Saya percaya dunia ini bukan tempat yang kekal untuk Anda dan saya. Amin. Dunia ini adalah tempat sementara, tempat preventif bagi kehidupan kita. Kita akan keluar dari dunia ini. Walaupun saudara ada bumi yang baru yang Tuhan akan nyatakan bagi hidup kita. Wahyu 21, Wahyu 22, itulah Yerusalem yang baru. Dalam Yerusalem yang baru, saudara, tidak ada lagi laut. Dalam Yerusalem yang baru tidak ada kesengsaraan, tidak ada kesedihan, tidak ada duka cita di sana. Tapi di dalam Yerusalem yang baru adalah sukacita, damai sejahtera, dan kemuliaan Tuhan akan melingkupi kehidupan saudara dan saya. Itulah sebabnya saudara, kalau di hari-hari yang terakhir ini banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi bagi hidup kita. Kita mengalami banyak tantangan, persoalan yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Saya katakan kemarin saudara, bagaimana kehidupan daripada 12 para pengintai di dalam Bilangan pasal yang ke-13 dalam 2 puasa saya sudah sampaikan. 40 hari mereka mengintai daripada tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. 10 orang memberikan laporan yang menakutkan. Dia katakan kepada Nabi Musa, di sana ada orang-orang enak, orang-orang raksasa. Mereka punya kubu-kubu pertahanan yang sangat kuat, tidak mungkin kita bisa kalahkan. Tetapi saudara, dalam ayat 24 dalam Bilangan pasal 13, Kaleb yang artinya anjing dalam pengertian positif, menenangkan hati bangsa itu, membawa sebuah pencerahan. Dia katakan, saudara, katakan tidak untuk hal itu. Kita akan tetap maju dan kita percaya kita akan mengalahkan mereka. Saya tidak percaya banyak masalah persoalan terjadi, tapi kita mau katakan kepada masalah, tidak, saya tidak akan pernah dikalahkan oleh masalah itu. Kalau engkau sakit hari ini, katakan kepada sakit penyakit itu, saya tidak akan dikalahkan oleh sakit penyakit itu, tapi saya menang karena Yesus yang hadir di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang kita perlu renungkan dalam kehidupan kita hari ini, untuk kita tengok kembali ke belakang. Begitu banyak rentetan kehidupan saudara dan saya di hari-hari yang terakhir ini yang kita lewati. Bagian yang kedua yang perlu kita renungkan dalam hidup kita adalah kasih Tuhan yang selalu hadir dalam hidup saudara dan saya. Saudara, tidak main-main. Kita di Luk Timur sudah 53 orang yang meninggal. Kemarin 1 orang lagi dari Lumba. Kemarin dulu 1 orang dari Wospunda. Kematiannya saudara akibat COVID ini hanya bermain di 3 kecamatan untuk area di sini, yaitu Nuha, Toti, dan Wospunda. Dan kemudian untuk area saudara Mangkutan di sana, itu hanya bermain di Tomoni, Angkona. Dan saya percaya saudara, setiap hari ada kematian. Sehingga saudara dicatat oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Luk Timur, sudah 53 orang yang meninggal diakibatkan oleh COVID ini. Saya percaya kalau bukan Tuhan, saudara, kita tidak akan mungkin bisa ada sebagaimana kita ada. Kita tidak akan mungkin bisa mengalami apa yang dahsyat, apa yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Saya katakan kepada ibu saya, luar biasa Tuhan. Ibu saya bisa buat saudara itu karena Tuhan. Mengkali ada saudara yang sudah ketahui apa yang dialami oleh ibu saya. Tapi saya percaya Tuhan itu dahsyat luar biasa. 78 tahun saudara nggak mudah untuk terpapar COVID. Walaupun sebelumnya saya sudah sampaikan hal itu, tapi saya percaya ini semua seizin Tuhan. Tapi kalau Tuhan dia izinkan, maka Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Saya berdoa hari Rabu itu selesai, isolasi final, dan saya yakin dia akan keluar menjadi seorang pemenang. Itulah sebabnya saudara, COVID ini hanya kita bisa kalahkan dengan menghadirkan Yesus. Serahkan seluruh kehidupan saudara dan saya kepada Tuhan. Biarkanlah kasih Yesus yang dahsyat, biarlah kasih Yesus yang luar biasa, biarlah kasih Yesus yang melebihi segala akal dalam kehidupan Anda dan saya
itu selalu hadir bagi hidup kita. Banyak orang yang tidak lagi peduli untuk mengasihi Tuhan, lebih mengasihi dirinya, mengasihi dunia dengan semua apa yang ada di dalamnya. Tapi orang-orang yang merenungkan hidupnya dan terus mengasihi Tuhan dalam hidupnya, maka Tuhan selalu membela hidupnya. Hanya satu kata kunci hari ini: sepanjang Anda dan saya berada di dalam Tuhan, maka yakinlah saudara, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita. Tapi pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Saudara, dalam perjalanan itu di tahun yang ke-40, maka saudara, Tuhan memberikan titah kepada Harun. Dan Tuhan menyuruh dia naik ke atas Gunung Hor. Saudara, Gunung Hor itu letaknya dekat daripada Kanaan, lebih khusus berada di Petra. Petra artinya Allah, kebenaran. Dan saudara, di Gunung Hor itu, dalam umur 123 tahun, Anda renungkan, Anda baca dalam bilangan 33 ini, Harun dipanggil oleh Tuhan dan dia menemui kematian di sana. Saudara, kenapa Tuhan panggil dia di atas Gunung Hor itu? Karena Tuhan mau menyatakan kepada Harun, engkau telah dimampukan menjadi imam besar, memimpin bangsa Israel itu selama 40 tahun. Itu hanya tanda bukti. Saya percaya waktu malam hari saya baca ayat ini, saudara, saya renungkan sebagai seorang gembala. Saya bisa mampu mengembalakan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan itu hanya karena Yesus. Saya mampu bisa melayani itu hanya karena kasih Tuhan. Saudara, jemaat juga bisa melayani Tuhan, bisa datang beribadah kepada Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Itu juga adalah kasih Yesus yang luar biasa. Anda bisa bayangkan, saudara, satu hari manusia itu memerlukan nitrogen dan oksigen. Kalau saya hitung, saudara, itu 435 juta satu hari. Kalau dikali 1 bulan 30 hari, berarti ada 13 miliar. Anda dan saya harus mengeluarkan uang untuk membeli nitrogen dan oksigen. Anda silakan kali 12 untuk 1 tahun. Berapa kos yang harus kita keluarkan hanya untuk membeli nitrogen dan oksigen? Renungkan umur saudara dan saya hari ini. Sudah berapa umur saudara? Dan Anda kalikan dengan saudara nitrogen, oksigen yang kita perlukan dalam hidup kita. Berapa rupiah saudara yang harus kita bayar? Tapi saya mau katakan hari ini kasih Yesus yang memberikan Anda dan saya cuma-cuma. Tanda manusia hidup pada waktu dia masih bernafas. Tanda manusia hidup itu pada waktu dia masih bergerak. Itulah sebabnya Yesaya 38 ayat yang ke-19 katakan, hanya orang yang hidup yang dapat mengucap syukur. Pada waktu dia mati, dia tidak dapat bisa berbuat apa-apa. Anda dan saya hari ini masih hidup. Itu adalah kesempatan, keburukan Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Pergunakanlah hidup yang masih ada ini untuk mengasihi Tuhan. Sekarang kita harus selalu berpikir, apa yang harus aku berikan kepada Tuhan? Bukan hanya apa yang Tuhan harus berikan kepada diriku. Waktu kita tahu memberikan apa yang harus kita berikan kepada Tuhan, maka percayalah Tuhan juga tahu apa yang harus diberikan bagi kehidupan saudara dan saya. Dan ya Tuhan berikan bagi kehidupan kita itu luar biasa. Efesus pasal 3 katakan dia akan memberikan lebih daripada apa yang kita doakan kepada Tuhan. Dalam pikiran kita, kemauan kita, dan rencana kita, waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita terbatas. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Itulah sebabnya hari ini saudara, kasihlah Tuhan, sebab Tuhan sudah mengasihi saudara dan saya. Bagian yang ketiga dan yang terakhir, apa yang perlu kita tengok ke belakang itu sebagai perenungan dalam kehidupan kita adalah saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana karya keajaiban Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus kita itu dahsyat. Tuhan Yesus kita itu ajaib. Anda, saudara, dan saya harus percaya bahwa kurang lebih 2000 tahun yang lalu dia sudah mati di atas kayu salib itu. Tapi dia bukan manusia biasa. Dia adalah Allah 100%.
Pada waktu berada di atas kayu salib 6 jam dia mati, itu adalah manusianya. Tapi hari yang ketiga Alkitab mencatat saudara dalam Matius 28, dia bangkit pada hari yang ketiga itu. Dia mengalahkan yang namanya kematian. Dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan kerajaan maut itu yang berbicara tentang saudara neraka, di mana orang-orang yang mati di luar Tuhan akan hidup kekal di sana. Tuhan merebut semua hal itu dan menyatakan kemenangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah sebabnya hari ini mari kita tetap percaya bahwa Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ibrani 13 ayat 8 belum berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak pernah berubah bagi saudara dan saya. Kebaikan-Nya tidak pernah berubah bagi kehidupan kita. Pertolongan-Nya tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup saudara dan saya. Orang-orang yang percaya dengan keajaiban Tuhan, orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa bagi hidupnya, maka dia akan tetap menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Tadi malam ada yang bertanya sama saya, sampai kapan pandemi ini akan berakhir? Saya katakan sebagai hamba Tuhan, saya tidak bisa menjawab, karena itu adalah domainnya Tuhan. 1 detik pun umur kita tidak bisa tambah. Kita tidak akan bisa melakukan sebuah perubahan alam. Kita tidak akan bisa melakukan sebuah perubahan hidup, karena itu semua berada dalam domainnya Tuhan. Kalau Anda dan saya merenungkan apa yang dikatakan Yeremia pasal 31, itu adalah merupakan konsekuensi hukuman yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan bangsa Israel. Tuhan ingin menggambarkan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa bagi bangsa Israel. Tuhan berkata dalam Yeremia 31, Aku yang menanam, tetapi Aku juga yang akan mencabut. Aku yang membangun, tetapi Aku juga yang meruntuhkan. Saudara, seluruh hidup Anda dan saya itu berada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkuasa bagi hidup kita. Kenapa apa yang dikatakan Rasul Yakobus dalam Yakobus pasal 4? Kita hanya bisa memlaningkan, merencanakan kehidupan kita, tetapi keputusan final itu ada di dalam tangan Tuhan. Pentingnya hari ini, kalau Anda dan saya melihat Yesus itu ajaib, Tuhan Yesus itu dahsyat luar biasa bagi hidup kita, maka Mazmur 105 ayat 4 katakan, selalulah bertanya kepada Tuhan. Kalau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah salah. Kalau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah keliru. Kalau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak baik bagi Anda dan saya. Tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin dan percaya hari ini, Anda dan saya merenungkan bahwa Tuhan itu baik bagi hidup kita. Dia dahsyat, Dia luar biasa. Dan pada waktu kita selalu melihat kembali kehidupan kita, saudara, mengkilas balik kehidupan kita, dan mengcross-check kehidupan kita, coba melakukan perubahan, restorasi dalam kehidupan kita, maka saya percaya dari hari lepas ke hari, saudara, ada begitu banyak perubahan-perubahan dalam hidup kita. Kita akan mengalami begitu banyak kuasa Tuhan dalam hidup saudara saya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja, dan Tuhan mau mengajarkan Anda dan saya hari ini. Mari tetap bekerja. Di tengah pandemi ini, saudara, lebih perkencang untuk kita banyak berdoa. Di tengah pandemi ini lebih perbanyak untuk kita melayani Tuhan. Di tengah pandemi ini mari kita lebih banyak memberikan kontribusi yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan saudara dan saya pribadi. Tuhan mau berkati kita. Mari saudara, kita mau siapkan hati dan kehidupan kita. Kita mau terima tubuh dan darah Tuhan. Roti dan air anggur yang saudara dan saya sudah pegang, itu adalah gambaran tubuh dan darah Tuhan yang kita akan terima pada hari ini. Dan biarkanlah tubuh dan darah Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan saudara dan saya. Kita bangkit berdiri, saudara. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan, dan kita siapkan hidup kita untuk menerima tubuh dan darahnya. Kasih Allahku sungguh terbukti dalam kehidupan saudara dan saya.
Kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan, yang selalu hadir dalam hidup kita, yang selalu menolong saudara dan saya. Haleluya. Kasih Allahku sungguhlah ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan bagi kami. Tanamkan malaikat pada tanah hati kami yang paling baik. Semua persinggahan dalam hidup kami, Engkau yang hadir. Engkau tidak pernah tinggalkan kami, tapi Engkau selalu bersama kehidupan kami. Tiba saatnya hari ini Tuhan, kami rindu menerima tubuh dan darah-Mu. Roti dan air anggur ini kami melihat dengan mata iman, bahwa inilah tubuh dan darah-Mu yang siap menyatu dengan hidup kami. Hamba berdoa Engkau berkati Tuhan. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan tercurah di dalamnya. Ura dalam mesak dan dalam sikra, dalam sikra mesih. Sehingga waktu kami makan tubuh dan darah-Mu, kami dikuduskan, disucikan. Hidup kami diberikan kemenangan dalam Tuhan. Sehingga yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bermasalah diberi jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kelayakan-Mu terjadi bagi kami. Ampuni dosa kami.
terhadap Engkau dan sesama kami Tuhan, sehingga kami berlayak menerima tubuh dan darah-Mu. Engkau urapi hamba hari ini untuk mengerjakan pekerjaan imam, dan kami siap menerima tubuh dan darah-Mu hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita angkat roti pada tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi melampaui kepala kita. Dan dengan mata iman kita melihat bahwa inilah tubuh Tuhan. Sebelum kita makan tubuhnya, kita akan mendengarkan pembacaan firman Allah tentang hal perjamuan yang kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat cawan berkat yang berisi darahnya. Dan sebelum kita minum darah Tuhan, kita dengarkan kembali firman Allah. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita berlutut semua. Kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik bagi-Mu, sebab Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Hanya Engkau yang layak dipuji, dipermuliakan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Hallelujah.
Setelah kami dengarkan firman-Mu dan terima tubuh darah-Mu, kami siap menyembah-Mu. Nyalakan kami-Mu, hubungkan roh dengan roh kami. Bangkitkan kami Roh Kudus dewasa dan begitu. Kalau ada taktikos kekelapan setan roh jahat, roh yang bukan dari Tuhan, kami katakan dalam nama keluar, darah Kudus berkuasa. Urapi hamba, ampun dosa kami, dan kami siap menyembah dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Semua sembah Tuhan, ya Maranatha. Jangan ada yang berdiam diri, sembah Tuhan, ya Maranatha. Ya Maranatha, ya Maranatha, Uranala, ya Maranatha. Ya Maranatha, ya Maranatha, Uranala Sikronala, ya Maranatha, Uranala Manala, ya Maranatha. Simornalawasa, ya Ranalamu, ya Maranalamanala, Sikronalawasa Maranalawasi, ya Ranalamu, Uranalawasi Maranala. Ya Maranatha, Santanalamasi, ya Maranatha, Simoronala, Awadala, ya Ranalawasi, Kanala, ya Ranalawasi, ya Maranatha, Santanalamasi. Ya Ranalawasi, Ranalawasi. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Penyembahan selesai. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita menaikkan doa siapa kita di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah persoalan yang kita hadapi, kita percaya ada mujizat Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang dahsyat, luar biasa, yang akan selalu menolong kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus.
Kami percaya Tuhan ada mujizat-Mu, ada kedahsyatanmu, ada kekuatanmu, ada kemenangan-Mu Tuhan Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami rindu menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Tuhan kuduskan, sucikan, ampuni dosa kami. Kalau ada penghulu yang ada dari roh jahat, ini setan, orang buat roh terperiam yang coba mendorong kami naik dari darat Allah, kami bersatu hati patahkan, tolak, hancurkan. Yaitu di dalam nama Tuhan Kau keluar darah tulis berkuasa. Urra dalam sakra dalam sikra besi. Hamba berdoa Tuhan bagi pekerjaan-Mu. GKI yang ada di suatu ke dalam tangan-Mu. Engkau bela pekerjaan-Mu Tuhan. Pertambahkan jiwa-jiwa baru datang menjelakan Tuhan. Jiwa yang sudah malas, sudah jatuh, Kau tarik kembali dengan tali kasih-Mu. Hamba berdoa Bapa, lahan yang Kau sudah berikan untuk mendirikan tempat ibadah pastori, Tuhan Kau bercara. Biarlah di tahun 2021 ini Tuhan, kami dapat melanjutkan pembangunan untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bumi, langit dan segala isinya Engkau yang punya. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kalau ada kuasa kegelapan di setan roh jahat, setiap orang yang bukan dari Tuhan yang coba mengganggu, kami bersatu hati patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Tuhan. Keluar darah tulis berkuasa. Urra dalam sakra dalam sikra besi. Hamba berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah tetap muka di Hotel Transistor, bagi anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan, bagi keluarga kami, siapa saja yang menonton ibadah live streaming pada hari ini Tuhan, Engkau yang tahu segala masalah persoalan mereka. Mari bela dan berikan jalan keluar yang terbaik. Jika mereka mengalami sakit penyakit, kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Itulah sebabnya Engkau berbicara bagi anak-anak-Mu, bagi keluarga kami Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Karena kami percaya Tuhan, oleh bilur darah Tuhan setiap yang sakit sembuh. Ampunkan salah dosa mereka Tuhan. Bentengi kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa firman Roh Kudus. Dan kami patahkan tolak segala penyakit ini, setan, virus corona, hal-hal yang lain yang coba mengikat kehidupan anak-anak-Mu, keluarga kami dimanapun berada. Kami bersatu hati patahkan, tolak, hancurkan. Yaitu di dalam nama Tuhan Kau keluar darah tulis berkuasa. Urah dalam sakra dalam siklam si. Sekali lagi kami patahkan, tolak dalam nama Tuhan keluar darah tulis berkuasa siklam si. Penyakit silakan Kau keluar dari tubuh anak-anak-Mu. Sebab tubuh mereka adalah baik Allah. Dan roh Allah diam dalam hidup mereka. Berikan mereka ketenangan Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Bapa. Hamba berdoa Tuhan Yesus buat Hotel Transistor ini Engkau berkati. Penuhi dengan api kemuliaan-Mu. Pagari dengan malaikat perpasukan Tuhan. Sehingga hotel ini tetap berada dalam perlindungan penyertaan Allah. Lebih khusus hamba berdoa Bapa Engkau berbicara. Sehingga teken kontrak itu dapat dilaksanakan Tuhan di hotel ini. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan Bapa. Kalau ada iblis setan, roh jahat, roh sabotase yang coba mengganggu, kami ikat dalam Roh Kudus, kami patahkan, tolak, hancurkan. Di dalam nama terus keluar darah terus berkuasa. Urah dalam sakra dalam mesin. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Hamba berdoa Pak Perlin, Ibu Marta, Bella, Evelyn, Rafael, Tuhan berkati. Engkau berikan selalu Tuhan kekuatan, kesehatan, dan biarlah berkat jasmani rohani terjadi bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Nama-Mu yang dipuji, permuliakan. Karyawan-karyawati hotel ini Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan. Dan biarlah berikan mereka tanggung jawab yang penuh dalam semua apa yang mereka kerjakan. Hamba tidak lupa berdoa Tuhan bagi kehidupan Pak Koli, Ibu Alfrida dan Grace yang ada di New Zealand. Tuhan berkati keluarga ini, jasmani dan rohani, usaha bisnis mereka, lebih hidup rohani mereka. Walaupun di tengah pandemi mereka hanya bisa mengikuti ibadah secara live streaming, tapi kami percaya berkat Allah, lawatan Tuhan juga terjadi bagi mereka. Kami berdoa buat kehidupan Yabes dan Rama yang ada di Poldopi. Kami berdoa buat Ibu Ani Jaya, Mujizat Kesia dan Karen yang ada di Makassar. Biarlah perlindungan penyertaan Allah terjadi. Kami berdoa buat Ibu Sifra dan anak Kendrick, dan juga Pak Matius bersama istri, anak Tuhan. Biarlah Engkau sertai lindungi mereka Bapa di Mamuju. Dan biarlah Bapa Engkau beracara Tuhan, sehingga perlindungan penyertaan-Mu
selalu terjadi bagi Ibu Sifra dan anak Kendrick, sehingga tugas yang Kau percayakan bagi hidupnya dia mampu jalankan Tuhan. Nama-Mu dipuji, dipermuliakan Tuhan. Hamba tidak lupa berdoa Tuhan Yesus, buat keluarga besar kami dimanapun berada. Engkau hadir bagi hidup mereka, lindungi sertai mereka di tengah pandemi ini Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau yang mampu melindungi menyertai. Bagi kehidupan keluarga kami Bapa, yang belum datang kepada Engkau, jamah supaya mereka datang. Yang sudah datang, kuatkan iman dan pengharapan mereka. Kami tetap berdoa menyerahkan kehidupan PT Vale dan semua kontraktor yang ada ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati Lebih Ghost Planning Project di tahun 2021. Tuhan berkati, nyatakan kuasa-Mu Bapa, sehingga semua berjalan baik dan lancar oleh karena Tuhan. Lebih Ghost jauhkan Suraku dan Luhut Timur dari mara bahaya, dari bencana alam, sehingga kami tetap bebas memuji muliakan nama Tuhan. Hamba berdoa saudara-saudara kami yang sudah terpapar, Engkau jamah, sembuhkan, pulihkan mereka Tuhan. Hamba juga berdoa buat tim Satgas COVID-19 Luhut Timur, mampukan mereka dengan para medis Tuhan, menangani saudara-saudara kami yang sudah terpapar. Kami berdoa Tuhan buat pemerintahan Kabupaten Luhut Timur, Tuhan berkati. Dalam Tuhan Yesus memasuki masa transisi sampai tanggal 17 Februari, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Campur tangan Allah terjadi. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kami tetap berdoa untuk bangsa negara kami, Engkau hadir. Masalah persoalan yang menimpa bangsa kami, Engkau solusi yang terbaik. Dan biarlah Engkau nyatakan kuasa-Mu, sehingga di tengah pandemi ini pemerintah kami dan pusat pos tanah air mampu mengendalikan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Penyaluran vaksin pada gelombang kedua, ketiga dan keempat yang dibuat di Bio Farma Bandung Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau berkati vaksin ini menjadi faedah bagi bangsa negara kami. Kalau ada iblis setan roh jahat yang coba mengganggu pembuatan vaksin dan juga penyalurannya Tuhan, kami ikat dalam Roh Kudus, kami patahkan, tolak, hancurkan. Di dalam nama Tuhan Kau keluar darah tulis berkuasa. Urah dalam sakral Mesih. Saudara-saudara kami yang terkena bencana alam, Engkau hadir, hiburkan, kuatkan Tuhan kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa bagi jemaat GKM Suraku dalam pekerjaan mereka, dan sebagai karyawan PT Vale, kontraktor, instansi pemerintah, bidang-bidang yang lain Tuhan berkati. Mereka bukan jadi ekor, mereka menjadi kepala. Yang butuhkan pekerjaan Tuhan, bukakan jalan. Anak-anak kami dalam studi dari Playgroup perguruan tinggi, hikmat akal budi menyertai. Mereka berhasil sukses. Itu semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Banyak hal yang kami mohonkan kepada-Mu, tapi kami terbatas. Dengar doa kami, ampun dosa kami. Kami berdoa bersyukur padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Silakan duduk di tengah-tengah persekutuan kita. Jika ada pernyataan dari Tuhan, saya persilakan. Puji nama Tuhan. Pada saat didoakan buat pemerintah kita yang mau menangani COVID, di mana diperlihatkan ada satu benda yang bulat, kemudian itu mau dibungkus dengan pita yang berwarna kuning. Tetapi pitanya ini panjang tapi kurang lebar, jadi belum bisa membungkus semuanya. Ya, puji Tuhan. Jadi saudara, PPKM yang dilakukan di daerah Pulau Jawa dan Jabodetabek itu saudara belum menghasilkan hal yang maksimal signifikan, sehingga Presiden kemarin mencanangkan sebuah program yang baru lagi yang bernama PPKM Mikro, ya. Jadi dia bukan hanya dalam skala antar provinsi dan juga kabupaten, tetapi saudara sampai kepada desa-desa, ya. Itulah sebabnya kita berdoa ialah program pemerintah untuk penanganan pandemi COVID-19 ini bisa berjalan baik dan lancar, karena kita percaya saudara, kalau Tuhan yang menolong pemerintah kita, maka saya yakin pasti ada solusi-solusi yang terbaik dalam penanganan daripada pandemi COVID-19 ini. Ada yang lain? Tuhan berkati kita. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati sebenarnya kita yang ada lewat ibadah kita pada saat pagi hari menjelang siang hari ini. Mari saudara, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita. Sambil kita bangkitkan diri, mari kita angkat satu pujian.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir melawati dan memberkati ibadah kami. Lindungi sertai kami akan bertolak pulang dari tempat ini. Jauhkan dari segala remah kecelakaan iblis setan. Tibakan kami dengan selamat. Dan seluruh hidup kami hari yang baru kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah perlindungan penyertaan Allah terjadi bagi hidup kami, sehingga hari yang baru ini adalah hari yang penuh kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, tadangkanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian. Ketika hari ini hingga fajar Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah hari ini. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.